Baik, kembali lagi di dalam I4033 Forensik Digital, masih pada bahasan yang sama, yaitu Introduction of Linux Forensic. Nah, kali ini kita akan belajar tentang basic knowledge yang teman-teman harus miliki di dalam sebuah Linux gitu ya. Nah, ada beberapa video yang nanti teman-teman bisa tonton pada sesi lainnya. Nanti akan saya sematkan linknya pada video ini. Bahkan bagi teman-teman yang ingin mengoprek lebih banyak terkait basic dari sebuah Linux, bisa belajar dari sana. Nah, materinya apa saja? Mari silahkan teman-teman saksikan. Sub yang akan kita bahas kali ini adalah file system. Nah, seperti yang teman-teman pernah lihat dalam video file system yang ada di dalam Windows, maka sebenarnya kalau kita bisa katakan kita cukup menggunakan FAT32 ataupun misalnya menggunakan FAT16 atau FAT yang terbaru untuk menjalankan yang namanya sebuah file system yang ada di dalam Linux. Namun agar lebih baik, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya extended file system. Jadi tidak menggunakan FAT tapi menggunakan extended file system atau sering disebut sebagai EXT. EXT ini memang dibuat khusus untuk Linux gitu ya, sehingga harusnya akan lebih efektif dan lebih efisien dalam menjalankan sebuah program ataupun sebuah operating system yang bernama Linux itu sendiri. Nah, di dalam EXT kita memiliki beberapa versi. Yang pertama adalah EXT biasa, kedua EXT2, dan ketiga EXT3, dan keempat adalah EXT4. Tentunya dengan penambahan nilai di belakang EXT ini, maka semakin baru pula sebuah EXT ini muncul. Mari kita ulas dari EXT. Untuk EXT yang pertama ini dibuat pada tahun 1992. Maksimal file yang dimiliki adalah 2 GB dan namanya maksimal adalah 255 karakter. Jadi lebih dari 255 karakter itu tidak akan bisa di-save sebagai sebuah EXT. Selanjutnya pada tahun 1903 muncul yang namanya EXT2, di mana individual file yang dapat disimpan adalah 2 TB. Jadi teman-teman bisa punya satu buah file sebesar 2 TB gitu ya, bukan tempat penyimpanannya 2 TB, bukan, tapi satu buah file ini maksimal adalah 2 TB. Kemudian maksimal dari sebuah penyimpanannya adalah 32 TB dan memiliki timestamp. Jadi saat EXT itu tidak punya yang namanya penulisan kapan dibuatnya dan lain sebagainya, maka di dalam EXT2 ada timestamp. Selanjutnya di tahun 2001 muncullah yang namanya extension 3, di mana extension 3 ini individual filenya masih 2 TB, maksimal file atau maksimal folder yang bisa terbuat itu adalah 32 TB. Namun ada lagi yang namanya jurnal. Nah, kalau tadi ada timestamp ya, jadi teman-teman bisa lihat oh kapan dibuatnya. Nah, di jurnal ini bisa dilihat awalnya filenya ini seperti apa, kemudian berubah menjadi seperti apa. Nah, ini adalah jurnal. Dan yang menarik lagi adalah kita bisa memiliki 32.000 subdirectory di dalam extension 3. Selanjutnya masuk ke dalam extension 4, di mana ini dibuat pada tahun 2008. Individual filenya adalah meningkat menjadi 16 TB. Kemudian maksimalnya adalah 1 exabyte dan maksimal dari subdirektorinya kita memiliki 64.000 subdirektori. Jadi ini adalah perkembangan yang ada di dalam extended file system yang biasanya digunakan dalam operating system Linux. Selanjutnya adalah swap file. Dalam swap file ini sebenarnya adalah pengganti dari RAM. Nah, sayangnya karena ini hanya menggunakan sebuah ROM untuk menyimpan data-data yang akan diproses, maka kecepatannya pasti akan lebih rendah. Namun, swap ini cukup berguna bagi teman-teman yang memang RAM-nya ini sangat terbatas. Nah, ada beberapa sifat yang dimiliki oleh swap file itu sendiri. Yang pertama adalah dia ini akan digunakan
ketika RAM-nya akan habis. Jadi walaupun kita sudah mengalokasikan sekitar mungkin anggaplah 2 GB untuk swap file gitu ya. Nah, 2 GB ini akan dipakai nanti, bukan ketika sekarang teman-teman menjalankan sesuatu kemudian si swap file ini bekerja, tidak, tapi biasanya ketika RAM ini sudah mulai penuh, maka 2 GB ini baru nanti akan digunakan. Selanjutnya, nah kok bisa tahu RAM-nya penuh atau tidak? Karena semuanya ini nanti akan dikontrol oleh kernel. Jadi kernel ini akan memberitahu kapan RAM ini sudah akan penuh, kemudian harus menghidupkan swap file, dan kapan nanti swap file ini tidak perlu dipergunakan. Nah, ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh yang namanya swap file. Selanjutnya, kita akan membahas tentang port. Kali ini kita akan membahas tentang port, di mana port ini merupakan sebuah network resource yang disimpan dan akan digunakan oleh service. Port ini dibagi menjadi 3, yaitu well-known port, register port, dan private port. Untuk well-known port yang digunakan adalah mulai dari 0 sampai 1023. Kemudian untuk register port yaitu menggunakan 1024 sampai 49151, dan private port menggunakan port di atas 49151. Berikut merupakan port-port yang cukup sering kita hadapi di server maupun di desktop. Mulai dari port 20 yaitu FTP, kemudian 22 secure shell, 23 telnet, sampai 110 yaitu post office protocol. Masih di well-known port atau port-port yang terkenal, maka kita bisa menemukan yang namanya network time protocol di 123, kemudian ada IRC pada 194, kemudian HTTP pada 443. Di sini HTTP-nya adalah HTTPS. Baik, tadi adalah pembelajaran terkait dengan yang namanya basic knowledge bagian 1. Nantikan video selanjutnya pada basic knowledge bagian 2. Sampai jumpa lagi.